Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang salah satu sistem ekonomi yang paling berpengaruh di dunia saat ini, yaitu kapitalisme. Nah, jika kamu mendengar kata kapitalisme, apa sih yang ada di pikiranmu? Kekayaan properti, bursa saham, atau pasar bebas? Nah, jadi menurut kalian kapitalisme itu apa sih? Di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih kapitalisme itu. Okay. Nah, kapitalisme sendiri itu adalah sistem ekonomi yang menekankan pada peran pasar bebas dan pemilikan swasta dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Dalam kapitalisme, perusahaan dan individu bebas untuk mengambil keputusan bisnis mereka sendiri dan bersaing untuk memenangkan konsumen melalui harga dan kualitas produk. Sumber daya dan modal adalah kunci dalam kapitalisme. Jadi, individu yang memilikinya bisa untuk memulai bisnis atau membeli saham dalam perusahaan yang sudah ada. Konsekuensinya, orang yang memiliki sumber daya dan modal yang lebih banyak memiliki kemampuan untuk mengendalikan ekonomi dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Untuk memudahkan pengertian kapitalisme, aku kasih 3 contoh praktik kapitalisme yang ada di sekitaran kita nih. Contoh yang pertama yaitu seperti perusahaan startup yang memiliki inovasi baru dan berusaha untuk memasarkan produk mereka untuk memperoleh keuntungan. Dalam kapitalisme, startup ini bersaing dengan perusahaan lain untuk memenangkan konsumen melalui harga dan kualitas produk yang lebih baik. Contoh yang kedua, perusahaan besar seperti Amazon yang memiliki sumber daya dan modal yang lebih besar dan dapat mempengaruhi pasar dengan memperluas bisnis mereka ke berbagai sektor. Dalam hal ini, Amazon memiliki keunggulan kompetitif yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan mempengaruhi bagaimana barang dan jasa dikonsumsi oleh masyarakat. Contoh yang terakhir seperti industri farmasi yang sering menentukan harga obat yang tinggi dan memiliki pengaruh yang kuat pada pemerintah dan politik karena memiliki sumber daya dan modal yang besar. Bicara tentang kapitalisme, pasti kalian ada yang penasaran kan dengan keunggulan atau bisa disebut juga dengan kelebihan dari sistem ekonomi kapitalisme. Nah, kelebihan yang pertama yaitu inovasi dan peningkatan produktivitas. Sistem kapitalisme memotivasi individu dan perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas mereka untuk mendapatkan keuntungan. Ini mengarah pada peningkatan kualitas produk dan jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Studi kasus dari inovasi dan peningkatan produktivitas yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah pertumbuhan industri teknologi. Dalam sistem kapitalisme, perusahaan-perusahaan teknologi berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang lebih baik dan inovatif, seperti smartphone, tablet, dan bahkan perangkat lainnya untuk memperoleh keuntungan dan memenangkan pasar. Contohnya adalah perusahaan teknologi seperti Apple dan Samsung. Kedua perusahaan ini berlomba untuk menciptakan produk-produk inovatif seperti iPhone dan Galaxy untuk memenangkan pasar dan meraup keuntungan. Inovasi-inovasi tersebut membuat produk-produk tersebut menjadi lebih baik dan berkualitas tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati produk-produk yang lebih baik dan efisien. Inovasi dan peningkatan produktivitas juga membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat, membuat produk dan jasa yang lebih berkualitas tinggi dan terjangkau, dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Namun, pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan teknologi juga sering mengalami kritikan karena memonopoli pasar dan menciptakan keadaan yang tidak adil bagi perusahaan lain dan buruh. Oleh karena itu, pemerintah sering memasukkan regulasi untuk membatasi praktik bisnis tidak adil dan mempromosikan kompetisi yang sehat. Kelebihan yang kedua yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan individu. Karena kapitalisme memfokuskan pada pasar bebas dan kebebasan individu untuk memilih produk dan jasa yang mereka inginkan, yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan individu yang lebih baik. Studi kasusnya adalah industri retail. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, perusahaan-perusahaan retail berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan produk-produk dan jasa yang berkualitas dan bahkan harganya juga terjangkau. Contohnya adalah perusahaan retail seperti Walmart dan Amazon. Kedua perusahaan ini berlomba untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan produk-produk dan jasa yang berkualitas dan harga terjangkau. Walmart menyediakan berbagai produk dari barang elektronik hingga pakaian,
sedangkan Amazon menyediakan berbagai jenis produk dan jasa, termasuk pengiriman cepat dan pembayaran online yang mudah. Kemampuan perusahaan retail untuk memenuhi kebutuhan individu membuat hidup konsumen jauh lebih mudah dan nyaman. Konsumen dapat memperoleh produk-produk dan jasa yang mereka butuhkan dengan harga yang terjangkau dan mudah diakses. Namun, pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan retail juga sering mengalami kritikan karena mempekerjakan buruh dengan gaji yang relatif rendah, membuang limbah dan membahayakan lingkungan, serta mempengaruhi ekonomi lokal dengan mempengaruhi toko-toko lokal dan perusahaan kecil. Oleh karena itu, pemerintah sering memasukkan regulasi untuk membatasi praktik bisnis yang tidak adil dan mempromosikan pembangunan yang bertanggung jawab. Kelebihan ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Kapitalisme memotivasi perusahaan untuk berkembang dan berinvestasi, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja, seperti pemulihan ekonomi setelah krisis keuangan global tahun 2008. Setelah krisis tersebut, banyak negara mengadopsi sistem kapitalis untuk memulihkan ekonomi mereka, seperti mengurangi pengeluaran pemerintah, memperkenalkan reformasi pasar tenaga kerja, dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis. Contohnya, Inggris dan Amerika Serikat menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang memperkuat pasar bebas, memotivasi perusahaan dan individu untuk berinvestasi, juga memulai bisnis baru. Ini mengarah pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun, pemulihan ekonomi juga dapat menimbulkan masalah besar, seperti meningkatnya harga bahan pokok dan konsentrasi kekayaan pada sejumlah kecil perusahaan dan individu. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk memantau dan meregulasi pasar untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut memperkuat stabilitas ekonomi, juga memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi. Kelebihan yang keempat yaitu sumber daya yang digunakan secara efisien. Dalam kapitalisme, perusahaan berusaha untuk menggunakan sumber daya dengan efisien untuk meminimalkan biaya dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini mengarah pada pemakaian sumber daya yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dalam kapitalisme, perusahaan berusaha untuk menggunakan sumber daya dengan efisien untuk meminimalkan biaya dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini mengarah pada pemakaian sumber daya yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti perusahaan startup teknologi. Perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang rendah. Contohnya, perusahaan teknologi seperti Google dan Tesla. Mereka memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memperbaiki efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Mereka juga menggunakan data dan analitik untuk memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen, membantu meningkatkan produktivitas dan membuat proses bisnis lebih efisien. Namun penggunaan sumber daya yang efisien juga dapat memiliki dampak negatif loh, seperti pengurangan jumlah lapangan kerja dan peningkatan tekanan pada lingkungan. Jadi, penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara efisien memperkuat kesejahteraan sosial dan lingkungan jangka panjang. Adapun kelebihan yang terakhir yaitu kemampuan untuk memanfaatkan peluang bisnis. Kapitalisme juga memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan memberikan peluang bagi individu dan perusahaan untuk memanfaatkan peluang bisnis baru. Contohnya seperti seorang entrepreneur muda memulai bisnis online yang memperjualkan produk unik dan inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi dan memahami kebutuhan konsumen, bisnis tersebut berkembang dan menjadi sukses. Dalam hal ini, sistem ekonomi kapitalisme memberikan kesempatan bagi individu untuk mengambil resiko dan memanfaatkan peluang untuk memperoleh keuntungan. Namun, kemampuan untuk memanfaatkan peluang bisnis juga dapat memiliki dampak negatif loh, seperti persaingan yang sangat ketat yang menyebabkan kesulitan bagi bisnis kecil dan baru untuk bersaing. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa lingkungan bisnis yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Adam Smith adalah salah satu filsuf dan ekonomi terkemuka dari Skotlandia dan dikenal sebagai bapak dari ekonomi klasik dan pemikir utama dari sistem ekonomi kapitalisme. Dalam bukunya yang terkenal, Smith mengemukakan
teori tentang bagaimana pasar bebas dan kompetisi yang sehat dapat meningkatkan produktivitas dan memperkaya masyarakat secara keseluruhan. Menurut Smith, ekonomi kapitalisme yang didorong oleh keinginannya sendiri dan insentif ekonomi akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pendapatan. Smith mempercayai bahwa pasar bebas dan kompetisi akan mengendalikan harga dan memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat akan disediakan secara efisien dan dengan harga yang wajar. Dalam hal ini, Smith memperkenalkan konsep tangan tidak terlihat. Dalam ekonomi, maksudnya bahwa kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tercapai secara otomatis melalui interaksi antar individu yang memiliki minat pribadi dalam memperoleh keuntungan ekonomi. Secara umum, konsep kapitalisme Adam Smith memainkan peran penting dalam pembentukan sistem ekonomi modern dan masih diakui sebagai salah satu dasar filosofi ekonomi saat ini. Banyak tokoh dunia yang mengkritik sistem ekonomi kapitalisme, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama adalah Karl Marx. Marx menganggapi kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang tidak adil dan memperkaya kaum kapitalis sementara memperbudak buruh. Dalam teori Marxis, kapitalisme hanya memperkaya kaum kapitalis dan memperburuk kondisi hidup buruh. Posisi kedua ada Joseph Stiglitz, mengkritik kapitalisme modern sebagai sistem yang tidak mampu mengatasi kesenjangan ekonomi yang besar. Ia juga menekankan bahwa pasar tidak selalu efisien dan seringkali dikuasai oleh kekuatan monopoli dan oligopoli. Noam Chomsky mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang memperkaya kaum kapitalis dan memperburuk kondisi hidup kelas bawah. Ia juga menganggap kapitalisme sebagai sistem yang tidak adil dan tidak memperhatikan hak asasi manusia dan lingkungan. Nah, dari kritik-kritik tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem ekonomi kapitalisme memiliki beberapa keuntungan, namun juga memiliki kekurangan yang serius dan perlu diperhatikan. Oleh karena itu, banyak negara mencoba mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari sistem ekonomi kapitalisme melalui penerapan berbagai regulasi dan program sosial.